Manajemen Ternak Kuda. Kelompok 16 yang beranggotakan Afnan Rizky Novel Muzaki H051905, Aska Nuruzaman H051931, Feby Liana H051955, Firna Fauziatul Karimah H051958, Satria Hadi Wicaksono H05191113, dan Wening Nurani H05191125. Manajemen pakan. Nutrisi dasar penting untuk gizi kuda. Terdapat 6 kategori yang harus dipenuhi, yakni karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Jumlah kalori yang dikonsumsi kuda diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Waktu pemberian pakan kuda pacu 2 kali sehari pada pagi dan sore hari, sedangkan untuk kuda tarik sehari 3 kali pada pagi, sore, dan malam hari. Pakan hijauan. Hijauan adalah bagian serat dalam pakan kuda dan diberi makan pada waktu dipanen maupun sebagai jerami, kering, ataupun dipanen pada padang rumput. Salah satu alasan diperlukan serat dalam pakan kuda adalah untuk digunakan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme pada sekum dan usus besar. Cara untuk mencari pakan hijauan yang baik pada kuda adalah mencari hijauan pada lokasi yang tepat dan bebas dari pestisida atau kontaminasi bahan kimia lain. Tidak dianjurkan untuk memberi pakan rumput kolonjono karena dapat menyebabkan gatal dan dapat merontokkan bulu kuda, terutama pada bagian suri dan ekor. Kuda pacu diberi pakan rumput Australia atau Dalis grass yang mengandung 10-15% crude protein dan 57-63% total digestible nutrien. Selain pakan hijauan, juga ada suplemen tambahan dari beberapa mineral dapat memberikan hasil yang diinginkan. Sebagai contoh, biotin, seng, dan tembaga dilengkapi di atas ketentuan yang telah terbukti untuk meningkatkan kekuatan kuku kuda. Dibutuhkan juga mineral yang merupakan bahan organik penting yang harus hadir dalam jumlah yang cukup dan mudah ditemukan dalam suplemen pada pakan. Kalsium atau mineral dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, dan otot. Pakan aditif. Kuda butuh vitamin untuk mencapai kinerja puncak. Sebagian besar kebutuhan vitamin kuda dipenuhi melalui jerami dan biji-bijian. Jika kuda sedang memakan pakan buruk atau rumput berkualitas rendah, maka suatu vitamin kompleks seimbang harus ditambahkan dalam pakan yang dikonsumsinya. Vitamin E dan vitamin B kompleks merupakan vitamin yang diperlukan untuk memaksimalkan stamina dan fungsi otot sekitar 1000-2000 international unit, terutama ketika peningkatan kadar lemak disediakan. Konsumsi vitamin dan mineral yang cukup akan membuat kuda menjadi lebih kuat dan dapat mengurangi bau dari kotoran maupun urin. Pakan konsentrat. Bekatu dan jagung juga kaya akan hara. Adapun kandungan hararannya adalah 1% air, 356 kalori, 9% protein, 8,5% lemak, 64,5% karbohidrat, 200 mg kalsium, 10 mg besi, 500 mg potasium, 51 gram per 100 gram bahan vitamin A, 1,2 mg vitamin B, dan 89% vitamin C. Whole grain diberikan untuk pakan kuda dengan kandungan serat kasar 12%, lemak 2,5%, dan protein kasar 13%. Pemberian air pada kuda juga sangatlah penting. Kuda bisa mengkonsumsi air sebanyak 5-15 galon per hari. Manajemen kandang. Kandang adalah syarat mutlak yang diperlukan dalam manajemen peternakan. Ukuran kandang normal untuk kuda dewasa yaitu 4x5 meter. Menurut Turangan tahun 2017, diusahakan agar kandang tidak tertutup rapat, tidak membuat kuda kepanasan, dan air hujan diusahakan tidak masuk ke dalam kandang. Atap kandang kuda di sini terbuat dari seng atau asbes yang lebih awet dan tahan lama. Lantai kandang kuda yang ideal yaitu yang nyaman di kaki, tidak berbau menyengat, tidak licin, dan mudah dibersihkan. Dan alas kandang yang baik itu adalah serbuk gergaji dan jerami. Dinding kandang sebaiknya dibuat dari tembok yang semennya diberi lebih banyak agar kokoh dan tidak mudah roboh saat terkena sepakan kuda maupun saat adanya gerakan yang gaduh ketika kuda birahi.
Pintu kandang dibuat dengan ukuran cukup lebar agar lebih mudah saat pembersihan kandang atau mengeluarkan kuda. Pintu kandang terbuat dari besi sehingga kokoh jika ditendang kuda. Tempat makan kuda di sini menggunakan drum plastik yang dibelah menjadi 2. Dan menurut Vogel tahun 2011, tempat air minum dapat disediakan pada ember plastik atau tempat lain yang ditaruh di luar kandang, sehingga apabila kuda hendak minum, dengan mudah mengeluarkan kepala mereka dari dalam kandang dan tidak membasahi ruang kandang. Manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan ternak kuda merupakan aspek penting dalam peternak kuda. Apabila manajemen kesehatan tidak diperhatikan, maka ternak kuda akan rentan terkena penyakit yang dapat merugikan peternak. Manajemen kesehatan kuda yang dilakukan di peternakan kuda Pak Mujiono meliputi pembersihan kandang dan alat peternakan, pemberian pakan yang berkualitas baik, yang selanjutnya adalah pemberian vitamin dan vaksinasi, lalu yang terakhir adalah pemberian obat cacing. Manajemen kesehatan kuda yang dilakukan di peternakan Pak Mujiono ini sesuai dengan pendapat Blakely dan Pate tahun 1991 yang menyebutkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen kesehatan kuda adalah yang pertama adalah sanitasi, yang merupakan suatu kegiatan yang meliputi kebersihan kandang dan lingkungannya, termasuk peralatan kandang. Yang kedua adalah kualitas pakan. Pemberian pakan yang berkualitas akan mencukupi gizi kuda, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kuda dan mencegah adanya penyakit. Yang ketiga adalah vaksinasi dan pemberian vitamin, yang bertujuan untuk menjaga penyakit kuda dengan cara vaksinasi dan menjaga imun tubuh kuda dengan pemberian vitamin. Yang keempat adalah pemberian obat cacing yang bertujuan agar kuda terhindar dari endoparasit cacing sehingga produktivitas kuda meningkat dan kuda tidak mudah sakit. Menurut hasil wawancara kami dengan Bapak Mujiono selaku pemilik peternakan, Bapak Mujiono bercerita bahwa penyakit yang sering terjadi di peternakannya adalah penyakit kolik, cacingan, dan penyakit flu. Sebagai tindakan pencegahan penyakit kolik, biasanya Bapak Mujiono menghindari pemberian bekal ketan dan hijauan yang diambil di pinggir jalan yang telah terkontaminasi polusi udara. Karena menurut pengalaman Pak Mujiono, jika ternak kuda diberikan 2 pakan tersebut, maka ternak kuda kemungkinan besar akan terserang kolik. Selanjutnya untuk pencegahan penyakit flu, biasanya dilakukan pembersihan kandang dan alat peternakan yang bertujuan untuk menghambat penyebaran virus flu. Selanjutnya adalah pencegahan penyakit cacing yang dilakukan dengan cara pembersihan kandang dan pemberian obat cacing secara teratur. Untuk penanganan kuda yang sudah terjangkit penyakit di peternakan kuda milik Bapak Mujiono sendiri, biasanya kuda yang sakit akan ditempatkan di kandang yang berbeda atau diisolasi dan selanjutnya diberi obat sesuai dengan jenis penyakitnya. Hasil wawancara kami dengan Bapak Mujiono sesuai dengan pendapat Mas Wani dan Noviar tahun 2014 yang menyebutkan bahwa macam penyakit yang sering menyerang kuda adalah penyakit cacingan, kolik, dan flu. Manajemen breeding pada ternak kuda. Musim kawin kuda biasanya berlangsung pada pertengahan September sampai dengan awal Maret. Hal ini dikarenakan waktu tersebut merupakan waktu yang baik karena birahi pada induk relatif teratur, sedangkan pada pejantan merupakan masa-masa yang paling subur. Kuda jantan siap kawin pada umur 4 tahun dan betina siap kawin pada umur 3 tahun. Ciri dari kuda betina yang sedang birahi diantaranya adalah ekornya diangkat, berdiri dengan tenang, mengedipkan mata, bagian klistoris tegang, menyemburkan air kencing, bibir vulva membuka dan menutup, mukosa vagina menggantung pendek, vulva membengkak dan kendor, serta vagina berwarna pink. Kuda mengalami kebundingan berkisar antara 300 sampai 362 hari, dengan rata-rata 333 hari. Pada umumnya, proses kelahiran dari kuda berlangsung sekitar 15 sampai 20 menit dan terjadi pada malam hari. Sebisa mungkin biarkan induk melahirkan secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Manajemen limbah. Manajemen limbah ternak kuda menjadi salah satu aspek yang penting, karena limbah yang dihasilkan dari kuda dapat dimanfaatkan sehingga tidak dibuang dengan begitu saja. Manajemen limbah ternak kuda yang dilakukan oleh Pak Mujiono yaitu dengan mengumpulkan kotoran-kotoran kuda yang dihasilkan oleh kuda. Kotoran-kotoran yang telah dikumpulkan kemudian dijadikan satu dalam karung untuk diberikan kepada pengepul kotoran kuda. Kotoran yang dibeli oleh pengepul akan dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk organik.
sehingga kotoran kuda tidak menjadi polusi udara dan tanah di sekitar peternakan Pak Mujiono. Hasil wawancara kami dengan Pak Mujiono sesuai dengan pendapat Syekh tahun 2019 yang menyatakan bahwa upaya yang bisa dilakukan dalam penyediaan unsur hara adalah dengan menambahkan pupuk organik. Kotoran kuda menjadi salah satu bahan yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan pupuk organik. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memanfaatkan kotoran kuda sebagai salah satu bahan dasar pembuatan pupuk organik dan memanfaatkan hasilnya untuk vertikultur.